pikiran kita untuk menerima berkat, sukacita, dan lawatan yang baru dari Tuhan. Selamat beribadah! Betapa
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita sudah mengangkat pujian kita, nyanyian kita akan masuk ke firman. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan sharing Tuhan betapa pentingnya peran komunitas Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kamu memberkati Tuhan MC, Engkau juga memberkati narasumber Ibu Sinta yang akan menyampaikan pesan-Mu pada hari ini pada setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan selama penyampaian sharing ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami percaya, haleluya, amin. Shalom semua, selamat malam. Ya, kita akan berjumpa lagi di Midweek pada hari ini.
Perkenalkan, nama saya Jason Tobing dan hari ini saya bersama dengan Ibu Sinta akan menemani teman-teman akan sharing-sharing tentang betapa pentingnya berkomunitas. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan baca dulu ayat bacaan kita dari Amsal 13 ayat 20. Bisa dibuka teman-teman Alkitabnya, Alkitab elektronik, bukunya juga Alkitabnya. Oke, mari kita baca bersama-sama Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malu. Ya, di sini dikatakan bahwa kita harus dapat bijak dalam bergaul, kita harus bisa menentukan mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, sehingga kita dapat menemukan jalan yang baik dan tidak menyesatkan kita. Nah, hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, buat apa sih komunitas? Komunitas itu pentingnya apa? Mungkin teman-teman juga bertanya, apakah komunitas juga bisa membantu kita bertumbuh secara rohani? Dan bagaimana kita dapat berkomunitas meski dalam era seperti ini? Dan hari ini kita akan mengupas tuntas semuanya. Kita akan menjawab semua pertanyaan teman-teman bersamanya narasumber kita yang luar biasa, Ibu Sinta. Ya, shalom Bu Sinta. Shalom. Ya, hari ini kita akan bahas tentang betapa pentingnya berkomunitas, tapi sebelum ini kita kasih latar belakangnya dulu ya. Oke, latar belakangnya tentu kita sebagai manusia adalah makhluk sosial di mana kita membutuhkan sesama, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan orang tua, kita membutuhkan guru dan lain sebagainya untuk membantu kita dalam menjalani kehidupan kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau misalkan itu kan pengertian makhluk sosial ya, dan sebagai makhluk sosial kan kita butuh teman, tentu kita juga butuh yang namanya komunitas. Biasanya kita kalau misalkan bergaul berdua, bertiga kan sepi, kita beramai-ramai, kita itu komunitas menurut saya adalah sekelompok makhluk sosial yang terikat, sekelompok makhluk sosial yang saling memiliki tujuan tertentu di mana mereka berkumpul bersama untuk mencapai tujuannya. Nah, kita mau tanya lebih Sinta nih. Kalau Bu Sinta sendiri, bagaimana pengertian komunitas menurut Bu Sinta? Ya, hampir sama dengan yang biasa bilang ya. Jadi komunitas dalam pengertian saya adalah kumpulan dari orang-orang yang saling mengikatkan diri, ya, dan dia memiliki karakteristik yang sama. Biasanya sama dilihat dari bisa budaya, bisa status sosial, ya. Makanya kita sering dengar tuh yang namanya sosialita gitu ya, komunitas sosialita kayak gitu ya. Terus berdasarkan hobi juga bisa, makanya ada klub basket, klub bola, komunitas basket gitu ya. Jadi dari hobi, dari apa namanya budaya, dari agama, makanya suka ada komunitas self gitu. Nah, saya kan Bu Sinta bahas juga tentang komunitas ya, bagaimana juga kita secara agama juga diikatkan, bukan ikat ya, kita berkumpul bersama untuk menjalin suatu relasi rohani bersama untuk memuji Tuhan. Nah, kenapa kita harus berkomunitas juga sesama agama kita ini, sama Kristen? Kenapa kita harus menjadi satu? Kenapa kita nggak jalan sendiri-sendiri aja? Ya, kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang didesain tidak bisa sendiri. Ya, jadi kita memerlukan orang lain dalam hidup kita. Terlebih dalam firman Tuhan, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk memberkati, menjadi berkat, menjadi dampak. Itu berbicara tentang orang lain. Jadi kita perlu orang lain, jadi kita perlu berkomunitas. Didesain Tuhan untuk hidup sendiri. Nah, seperti yang udah aku bilang juga tadi di awal sama Kak Ibu Sinta, kita ini adalah makhluk sosial nih teman-teman, yang nggak bisa luput dari bagaimana kita bisa bergaul dengan orang lain. Nah, mau tanya nih, bagaimana cara kita dapat menemukan komunitas yang benar sehingga kita dapat menuju ke jalan yang lebih baik lagi? Oke, berbicara soal komunitas yang benar, itu harus dari perspektif siapa? Ya, jadi setiap anak muda dia harus lebih dulu dibenarkan hidupnya, atau dia harus mengalami pemulihan dalam hidupnya dari yang tadinya berorientasi dengan diri sendiri, lalu menyerahkan hidup kepada Tuhan, lalu berbicara hidup dipimpin oleh kebenaran. Nah, ketika dia dipimpin oleh kebenaran, maka dia akan punya kesadaran baru terhadap juga memilih komunitasnya, ya, karena dia akan mulai dicelipkan. Ketika dia di dalam Tuhan, maka seluruh aspek hidup dia itu harus menyenangkan hati Tuhan.
Jadi dia akan tahu bahwa komunitas-komunitas yang tidak membangun diri dia itu akan membawa dia kepada melemahkan iman. Jadi dia akan mulai mencari komunitas yang benar. Ketika di dalam kebenaran, maka dia akan paham komunitas yang benar itu adalah komunitas yang di dalamnya ada saling memperhatikan, saling membangun, saling mengasihi, saling menguatkan, ya. Semuanya berorientasi untuk membawa kita kepada pertumbuhan iman. Jadi kalau komunitas-komunitas yang contoh ya, kita gampangan aja komunitas motor, geng motor gitu. Biasanya dia itu orientasinya adalah mungkin untuk memuaskan diri aja. Tapi biasanya itu kalau udah ada ego kayak gitu kan, mereka mementingkan diri sendiri, mementingkan komunitas-komunitasnya, melawan orang lain pun nggak menjadi merugikan orang lain pun nggak menjadi sebuah pertimbangan bagi dia gitu loh, ya. Nah, jadi setelah di dalam Tuhan, maka kita ada ketemu yang namanya komunitas saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mengasihi. Nah, kesanalah kita akan pergi akhirnya ketika kita di dalam kebenaran. Jadi komunitas yang seperti itu. Oke, nah di sini jelasin juga ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mungkin merasa udah saling menguatkan, udah saling melengkapi dan sebagainya, itu 99% lah teman-teman sudah berada di komunitas yang benar. Dan bagaimana teman-teman juga bisa merasa bertumbuh ya dengan Tuhan, bagaimana teman-teman bisa bertumbuh secara rohani. Nah, kalau ngomongin komunitas nih, menurut Bu Sinta ini seberapa penting sih kita berkomunitas? Entah sangat penting, entah penting aja, atau bahkan biasa ya? Sangat penting, Jason. Karena ketika kita di dalam kemudaan kita nih, nggak jarang kita galau ya. Nggak jarang kita sakit hati nih sama orang tua. Karena sebenarnya bukan orang tuanya yang salah juga, tapi mungkin kita kurang bisa memahami nasihat orang tua pada waktu itu. Kita ngerasanya berat banget sih gitu, gak ada yang lebih ringan begitu kira-kira ya. Jadi, nah bayangin nih kalau komunitas kita nggak komunitas membangun, mungkin dia bilang begini, sama orang tua gue, sama orang tua aku aja sekarang udah keluar dari rumah saking benci aku sama orang tua. Nah, nasihat yang seperti itu, kalau kita nggak punya imbangannya, kita akan menjadikan itu sebagai keputusan loh. Tetapi kalau kita ada di komunitas yang benar, maka komunitas itu akan menguatkan kita. Contohnya apa? Kamu sabar ya. Kadang kita memang nggak ngerti apa yang dinasihatin orang tua. Tapi kalau orang tua kita itu di dalam Tuhan, dia pasti menasihatkan itu untuk kebaikan kita. Mungkin kita mulai mikir-mikir nih, ngapain juga aku marah sama orang tua? Ya udah deh, taat aja. Orang taat kan dikasih Tuhan. Terus kalau kita lagi mau mutusin sesuatu, ya udah deh, aku pokoknya nggak mau sekolah lagi, aku pokoknya nggak mau mengejar ketertinggalanku di hal-hal nilai gitu ya. Ya udahlah, sekali jelek aja gitu. Tapi mungkin ada teman yang bilangin jangan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Tuhan selalu membuka tangannya. Ketika kita gagal pun, di dalam Tuhan orang-orang yang kembali ke Tuhan, orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, selalu ada kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kan nggak jadi, Jason. Udah mau putus asa, udah mau marah sama orang tua, nggak jadi. Sekalipun kita mungkin majunya karena pertolongan nasihat, perhatian dari orang lain, tapi yang jelas kita akan tetap bertumbuh. Kenapa? Kita nggak jadi gagal, kita nggak jadi putus asa, kita nggak jadi salah jalan, kita nggak jadi tinggalin Tuhan. Kenapa? Karena selalu ada orang-orang yang mengingatkan kita pada waktu kita galau, menguatkan kita pada waktu kita lemah, atau mengingatkan kita kepada kebenaran pada waktu kita salah berpikir tentang keadaan, tentang situasi, tentang apa saja yang menimpa kita. Akhirnya kita tetap ada di jalan Tuhan, sekalipun mungkin bukan pilihan sendiri ya, itu karena dukungan dari komunitas kita. Tapi itu membuktikan bahwa komunitas yang benar itu membawa orang kepada pertumbuhan. Gitu. Oke, komunitas yang benar ini membawa orang-orang kepada pertumbuhan. Dan sebenarnya di sini juga sangat penting ya teman-teman, di mana kita bisa dapat advice, kita bisa dapat banyak hal bermanfaat lainnya. Dan tadi kan Bu Sinta ngomongin kalau tadi ilustrasinya ada anak muda yang misalkan dinasehatin teman bisa langsung ikut. Nah, tentunya di zaman sekarang ini semakin berkembangnya zaman, sering berkembangnya zaman, tentu banyak halangan-halangan juga yang berkembang, teknologi misalkan, teman-teman misalkan. Nah, misalkan semakin berkembangnya teknologi tentunya membuat orang-orang semakin individualis. Kalau kata pepatah itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, kalau misalkan ada lagi teman-temannya yang tidak mendukung juga, nah bagaimana menurut Bu Sinta bagaimana cara kita bisa tetap
kuat berkomunitas walaupun masih banyak halangan-halangan yang seperti saya sebutkan. Baik. Kalau firman Tuhan bilang anggur yang baru, dikirbat yang baru. Ketika kita di dalam Tuhan, maka nilai-nilai hidup kita itu harus diganti dengan nilai-nilai kebenaran. Kita dapetin nilai-nilai kebenaran nggak mungkin dari komunitas-komunitas yang umum atau komunitas-komunitas yang bukan rohani. Maka kita harus membangun diri kita kepada komunitas-komunitas rohani. Seperti misalnya kayak gini nih, midway, komsel, pelajar, atau ibadah, atau apa saja yang akan mengisi pengertian kita yang baru tentang apa yang mau kita putuskan, apa yang mau kita pilih dalam hidup kita. Setelah nilai-nilai hidup kita diganti menjadi nilai-nilai yang baru sesuai dengan kebenaran, maka itu akan berkolerasi kuat dengan apa yang akan kita pilih. Memuliakan Tuhan apa enggak? Membangun iman apa enggak? Gitu ya, membawa kita kepada kebenaran atau enggak? Karena itu bicara pertumbuhan, Jason. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita membuka diri kepada kebenaran, itu membawa kita kepada terbuka terhadap yang baik atau yang tidak baik, yang benar atau yang tidak benar, atau itu melanggar firman Tuhan atau tidak. Pengertian kita pun seiring itu akan bertumbuh. Gitu. Oke, sebenarnya ini juga udah mencakup pertanyaan selanjutnya ini, kenapa kita bisa lebih bertumbuh secara rohani jika kita berkomunitas? Karena memang komunitas itu sudah ditetapkan seperti itu. Bagaimana kita bisa saling membangun, bagaimana kita juga saling bertumbuh dalam Tuhan ya. Dan juga saya punya satu pengalaman bagaimana saya merasakan bahwa betapa pentingnya komunitas. Sebenarnya saya ini dulu kayak SD, SMP itu masih kayak mikir-mikir gitu, ngapain ya aku bergaul sama orang-orang yang kadang nggak menghargai aku, kadang orang-orangnya tuh masih suka apa ya, remehin, bukan remehin juga ya, berlaku toksik lah. Toksik itu diibaratkan negatif ya. Dan kadang aku berpikir ngapain kita harus bergaul sama orang ya, memang kita makhluk sosial, nggak bisa dihindari lagi ya. Jadi aku merasa itu bahwa komunitas itu adalah sebuah paksaan gitu. Nah sekarang kemarin kebetulan ketika bulan Januari kan kita ada Natal bersama tuh, bagaimana kita bisa berkumpul semua satelit, dan kebetulan saya adalah salah satu perwakilan dari Pelabuhan, dan saya merasakan bahwa betapa pentingnya komunitas. Kita bisa saling membangun, kita bisa saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan itu kalau kita bertemu dengan komunitas yang sama nih istilahnya, sama orang yang rindu akan Tuhan, sama orang yang haus akan cinta kasih Tuhan, itu memang ada perbedaan yang sangat signifikan gitu menurut saya, dan itu merupakan suatu pengalaman yang spesial bagi saya. Nah, kalau Bu Sinta bisa cerita nggak pengalamannya dalam berkomunitas itu? Oke, iya. Jadi setelah saya menyerahkan hidup kepada Tuhan atau menyatakan diri sebagai anak Tuhan pada saat SMA, ya. Jadi pada saat seperti kalian juga gitu ya. Jadi masih kuat dalam ingatan saya. Ketika saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka saya melihat bahwa nggak semua sih komunitas yang sebelum saya di dalam Tuhan itu saya harus tinggalin. Seperti misalnya saya ikut ke organisasi OSIS ya. Ternyata itu tempat saya ternyata belajar leadership, memimpin, sekalipun mungkin bukan ketua, tapi saya memimpin beberapa orang di si apa gitu ya. Jadi belajar juga kalau lagi rapat menghargai pendapat orang. Jadi di situ tempat terang Kristus itu dinyatakan. Bedanya kita dengan orang yang nggak anak Tuhan, biasanya kan arogan, kemudian dia baper dan lain-lain tuh. Kalau kita bisa tenang, kita bisa menyampaikan pendapat kita dalam damai sejahtera gitu loh, nggak ada orientasi menganggap kita hebat atau enggak gitu ya. Tapi ada juga akhirnya ya saya lihat bahwa ini nggak penting lagi, seperti saya nggak bisa ngomong apa-apa karena komitmennya mengikatkan diri kepada nggak boleh ngomong agama, nggak boleh ngomong budaya, nggak boleh ngomong. Jadi wah, panggilannya jadi berkat, jadi dampak nih. Ini nggak bisa ngomong gitu. Udah, saya nggak mengikatkan diri sebagai anggota, tapi komunitas itu menjadi target aja bagi saya dalam doa, atau kalau saya diminta untuk misalnya ada sesuatu yang saya diminta bantuin atau tolong yang sifatnya saya bisa jadi berkat ke sana, baru saya pergi ke komunitas itu. Saya bukan lagi anggota di sana, tapi komunitas ini menjadi doa saya, menjadi target saya gitu loh, untuk supaya terang Kristus juga masuk ke komunitas itu. Jadi bukan kebencian sekalipun saya tinggalin, tapi saya justru melihat komunitas itu jadi dengan belas kasihan. Jadi ada yang ditinggalin, ada juga yang masih bisa juga kita jadi dampak. Jadi
komunitas yang kita pilih itu adalah di mana kita bisa jadi berkat, bisa jadi dampak. Kalau bicara bukan komunitas rohani ya, tapi kalau komunitas rohani kita harus melihat bahwa di komunitas rohani yang Tuhan mau itu adalah saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling membangun. Jadi kalau kita ada di komunitas itu, dan tadi Jason bilang di komunitas satelit gabungan ada itu, ya memang itu komunitas yang seharusnya, ya komunitas di dalam Tuhan seharusnya begitu. Jason yang tadinya hanya bagian dari satelit, tetapi datang ke sana jadi keluarga. Karena kumpulan orang-orang yang saling mengasihi, kumpulan orang-orang yang saling memperhatikan. Nah gitu Jason. Jadi waktu Ibu Sinta menyerahkan hidup kepada Tuhan, Ibu Sinta memilah-milah lagi nih, meninjau ulang komunitas-komunitas mana nih yang membangun iman, mana yang enggak. Kalau yang di mana Ibu Sinta enggak bisa jadi berbicara di sana atau juga enggak bisa berbuat banyak di sana, karena memang perjanjiannya komunitasnya kayak gitu, bukan komunitas di dalam Tuhan, ya Ibu Sinta mengundurkan diri dari sana, bukan membencinya tapi membawanya di dalam doa. Lalu menguatkan diri kepada komunitas-komunitas, walaupun bukan komunitas gereja seperti tadi ya komunitas OSIS dan lain-lain, tempat Ibu Sinta menjadi berkat dan menjadi dampak di sana. Tetapi untuk pertumbuhan iman, Ibu Sinta memasukkan diri kepada komunitas rohani, di mana Ibu Sinta memasukkan diri sebagai anggota keluarga di sana, untuk diperhatikan, untuk diajar, untuk dimuridkan, gitu. Nah, berarti nggak semua komunitas yang nggak rohani, komunitas ini itu buruk buat kita ya. Memang ada beberapa yang membawa dampak positif seperti tadi OSIS, mungkin juga ada yang lainnya Pramuka, PMR dan segala macam itu juga. Selama teman-teman dapat dampak positif dari komunitas-komunitas tersebut, maka lakukanlah, dan juga jangan lupa untuk memberitakan kasih untuk Tuhan. jadi dampak, untuk jadi berkat di komunitas itu, karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi dampak di komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Oke, nah juga tadi intinya juga poin pentingnya bahwa kita ini kan sudah berkomunitas secara rohani, dan ketika kita sudah bertumbuh, jangan lupa untuk sebarkan kasih Tuhan, sebarkan terang Tuhan kepada dimanapun kita berada gitu ya. Nah, mungkin bisa saya simpulkan dari sharing kita hari ini, mungkin saya bisa simpulkan dari sharing kita hari ini adalah bagaimana kita harus dapat menemukan komunitas yang dapat membawa kita kepada pertumbuhan iman, pada jalan yang lebih baik, ketemu dengan terang Kristus, sehingga kita bisa menyebarkan kasih Tuhan itu dimanapun kita berada. Nah, untuk terakhir nih Bu Sinta, nasihat buat teman-teman sekalian yang menonton, buat saya juga sekalian untuk menemukan komunitas yang baik. Ya. Kalau untuk menemukan komunitas yang baik tadi kita udah belajarin ya, bahwa di sana adalah ada kasih, ada saling menguatkan, saling memperhatikan, dan tentunya kebenaran, ya, membawa kita kepada terang Kristus, gitu. Dan nasihat Ibu Sinta juga nih kepada komunitas tim dan youth ya. Kalau tadi udah disampaikan bahwa komunitas dalam yang benar itu apa sih? Jadilah komunitas yang benar. Jangan sampai ada teman-teman di komunitas yang kita nggak pernah sapa, kita nggak tahu sekolahnya di mana, atau jangan-jangan kalau ada kuis nama lengkapnya siapa kita nggak tahu. Jangan sampai di komunitas anak Tuhan yang katanya kumpulan orang-orang benar yang saling mengasihi, menguatkan, meneguhkan, memperhatikan, tapi tidak bisa dirasakan semua itu. Jadi nasihat Ibu Sinta, mencari komunitas yang benar adalah komunitas yang tadi juga disebutin, ada saling menguatkan, mengasihi, menolong, dan dalam kebenaran. Lalu kemudian kita pun sebagai anak Tuhan, sebagai tim dan youth yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, harus membangun komunitas yang seperti itu. Teman-teman kita harus merasakan kasih kita, teman-teman kita harus merasakan berkat dari kesaksian hidup kita, juga kita bisa memahami keadaan-keadaan teman kita, supaya kita bisa betul-betul saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menguatkan. Tidak ada yang tidak bertumbuh di dalam komunitas kita, sebab kita saling membela. Oke, jadi keren juga nih buat mengenal teman-teman saya lebih dalam ini ya. Oke, jadinya juga teman-teman jangan lupa, jangan cuma komunitasnya yang benar, tapi pribadinya teman-teman juga harus dikenalkan. Oke, mungkin Bu Sinta bisa pimpin kita dalam doa untuk mendoakan teman-teman supaya bisa berkomunitas dengan baik. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan
pertemuan midweek ini dalam sesi bicara mengenai komunitas. Terima kasih untuk Jason yang sudah memandu acara ini. Sungguh kami dapati bahwa kami orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sudah menyatakan diri sebagai anak Tuhan, sebagai timnya Tuhan, haruslah memiliki nilai-nilai yang benar di dalam memilih komunitas yang membangun iman, komunitas yang menyatakan kebenaran di dalamnya. Dan juga ya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menguatkan kepada teman-teman kami dalam satu komunitas rohani di dalam Engkau. Sehingga apa yang Tuhan maksud, komunitas yang benar itu bukan saja kumpulan orang-orang yang disebut benar, tetapi juga kumpulan orang-orang yang menyatakan diri adalah orang-orang yang mengerjakan kebenaran itu sendiri. Tim dan youth menjadi orang-orang benar dan juga orang-orang yang menyatakan kebenaran dimanapun tim dan youth Tuhan tempatkan. Di komunitas sekuler mungkin, di mana mereka boleh menjadi saksi Kristus, seperti yang Jason sebutkan, mungkin OSIS, Pramuka, PMR, atau organisasi-organisasi di mana anak Tuhan khusus menjadi berkat, biarlah boleh menjadi kesaksian, menjadi dampak, menjadi berkat di tengah-tengah komunitas yang mereka ikuti. Dan di komunitas rohani, di komunitas sel, anak-anak Tuhan boleh menjadi komunitas sesuai dengan yang Tuhan maksudkan. Terbangun iman semua anggota komunitas dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, firman kita sudah selesai teman-teman. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Cinta yang sudah menemani kita pada hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan yang Oke, Jason, terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Demikianlah ibadah midweek kali ini. Pastinya teman-teman sudah menerima banyak hal baru dari firman yang dibagikan tadi, bukan? Yuk kita sama-sama ambil bagian dan lakukan firman tadi. Sampai jumpa di ibadah midweek minggu depan. God bless you!